warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, kaum muslimin, muslimat di mana saja berada, bertemu lagi dengan saya Ilza Dewi dan narasumber kita Ustadz Andi Firdaus. Kali ini kita akan membahas tentang Ramadan membina kesolehan. Berbicara tentang Ramadan kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun ini Allah tengah menguji kaum muslimin dengan adanya pandemi COVID-19 yang telah memakan banyak korban jiwa. Pada momen kali ini, kita harusnya lebih mendekatkan dan meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak beribadah, bersedekah, dan mengerjakan amalan-amalan saleh. Jadi Ustaz, kira-kira bagaimana kaitan Ramadan dengan amalan saleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bid-da'wah wa tablaghi risalah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'an min ahlil kitabi ummatun qa'imah yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas shalihin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu kaum muslimin, para pemirsa di mana saja berada, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk menjalani kehidupan di atas dunia ini. Berarti Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan yang penuh berkah, insyaallah. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begini ya, Bu ya. Berbicara kita tentang Ramadan membina kesolehan umat memang pas sekali. Karena kalau kita lihat setiap kali datangnya bulan Ramadan, orang dengan senang dan gampangnya untuk melakukan kebaikan. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kebaikan yang dilakukan oleh umat manusia bulan Ramadan ini tetap selalu dia pertahankan di luar bulan Ramadan nantinya. Tidak hanya sekedar di bulan Ramadan saja. Nah, berbicara kita tentang kesolehan, tentu kita akan bertanya, man huwa saleh? Siapa itu orang yang saleh? Bisa kita ambil jawabannya, kita kutip di dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Di sana dijelaskan, as-saleh huwal qa'im bi huquqillah jalla wa ala wa huquqi ibadi. Orang saleh adalah dia atau orang yang menegakkan hak-hak Allah Azza wa Jalla dan hak-haknya hamba. Nah, jadi ketika manusia mau melaksanakan hak-hak Allah dan hak hamba, maka dikatakan dia orang yang soleh. Nah, Ramadan datang untuk membina itu. Kita bisa lihat bagaimana kriteria orang soleh itu nanti kita kaitkan dengan bulan Ramadan sekarang. Sebagaimana ayat yang kita baca di surah Ali Imran ayat 113 dan 114, di situ dijelaskan tentang kriteria atau ciri-ciri orang soleh. Yang pertama dikatakan ummatun qa'imah. Di orang soleh itu kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja berada, adalah orang yang memiliki kepribadian yang mapan, kepribadian yang jujur, istiqamah, tidak mudah terayu, tergoyahkan oleh isu-isu negatif. Istiqamah tentulah kebaikan maksudnya. Nah, Ramadan datang untuk itu. Kita tahu puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah al-a'malus sirriyah, amalan yang tersembunyi.
Orang lain bisa tidak tahu kalau kita tidak puasa. Pasangan hidup kita bisa tidak tahu kalau kita tidak puasa. Tapi karena keimanan kita menyadari, karena kejujuran diri ini, kita meyakini, oke lah, orang lain bisa tidak tahu kalau saya tidak puasa. Tapi fa'aina Allah, di manakah Allah? Nah, inilah membentuk kejujuran umat ini. Membentuk kejujuran keistiqamahan manusia dalam kebaikan. Jadi ini kaitannya bahwa Ramadan itu membina kejujuran manusia. Jadi manusia yang teguh pendirian, maka dia akan tergolong menjadi orang-orang yang soleh dalam kehidupan. Itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua dalam ayat itu dijelaskan, kriteria orang yang soleh adalah yatluna ayatillah ana al-lail. Mereka yang membaca ayat-ayat Allah. Orang yang mau membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran dalam kehidupan, pasti dia akan beramal dengan amalan saleh. Karena dia menyadari bahwasanya dalam Al-Quran begitu banyak kandungan petunjuk, begitu banyaknya ilmu yang bisa menjamin dia bahagia hidup dunia wal akhirat. Nah, Ramadan melatih kita untuk itu. Mungkin kita bisa rasakan ini Bapak dan Ibu. Setiap kali Ramadan ada orang yang tamat baca Al-Quran berkali-kali. Ada yang 3 kali khatam, 4 kali khatam, alhamdulillah. Dengan gampangnya setelah salat subuh dia ambil Al-Quran. Setelah salat tarawih dia lanjutkan bacaan Al-Quran. Begitu terus sampai akhir Ramadan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Karena di bulan Ramadan begitu banyak kebaikan dan dia menyadari bahwa setiap amalan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah. Kullu amali bini Adam yudha'aful hasanatu asyru amthaliha ila 700 di'afin. 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla illa shaum, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Nah, kecuali puasa. Puasa untukku, aku sendiri akan membalasnya. Jadi selain puasa, apapun amalan yang kita lakukan, Allah akan lipat gandakan. Nah, Bapak Ibu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jangankan di bulan puasa, di luar bulan Ramadan pun ketika kita baca Al-Quran, 1 huruf dibalas 10 kebaikan. Nah, apalagi di dalam bulan Ramadan, tentu berlipat pahala yang kita dapatkan. Maka orang yang saleh, dia akan menyadari ini. Maka dia akan berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Ini kaitan Ramadan dengan pembentukan karakter manusia atau membentuk manusia yang soleh. Nah, kemudian selanjutnya kriteria orang yang soleh adalah wahum yasjudun. Mereka yang sujud. Artinya mereka sholat, mereka menjaga ibadah dengan baik. Sesibuk apapun mereka beraktivitas di dunia ini, mereka tidak abaikan sholatnya. Mereka tidak akan lalai dalam mengerjakan sholat. Mereka akan tetap menjaga sholatnya dengan baik. Jadi ketika manusia mampu menjaga ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, insya Allah dia tergolong orang-orang yang soleh dalam kehidupannya. Nah, sesibuk apapun dia tidak akan tinggalkan ibadah sholat itu. Walaupun kata orang virus corona datang melanda, kan? Nah, kata pantun kan seperti ini, Bu Irza Dewi. Anak orang menanam ladu, ladu ditanam di parapat camai. Virus corona datang melanda, nan ibadah tetap semangat. Nah, mudah-mudahan dengan semangatnya manusia beribadah di bulan Ramadan ini, Allah angkat virus ini. Allah hilangkan virus ini di tengah-tengah umat ini, di dunia ini tentunya. Nah, Ramadan melatih kita untuk itu, meningkatkan ibadah. Coba kita bayangkan Bu Irza Dewi ini, kita baca. Ya, salat tarawih kan banyak rakaatnya tuh. Berarti kita banyak sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang 8 tambah dengan witir, ada yang 20 tambah dengan witir, 30 tambah dengan witir. Ini menandakan manusia di bulan Ramadan ini memang perbanyak sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, mudah-mudahan semangat sujud di bulan Ramadan ini kita bawa nanti selepas Ramadan. Dan jangan nanti selepas Ramadan
Sholat kita abaikan lagi, jangan seperti itu. Di kesolehan itu jangan hanya di bulan Ramadan saja, bawa terus sampai ke Ramadan, sampai nanti akhir hayat menimpa kita atau datang menemui kita, kematian itu. Nah, jadi itu kaitannya. Kemudian lagi yang selanjutnya, yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ciri-ciri atau kriteria orang soleh beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang soleh meyakini, Bapak Ibu kaum muslimin mana saja berada, orang soleh meyakini akan tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla, menjaga tauhidnya kepada Allah. Orang soleh tidak ingin menduakan Allah dengan apapun, apakah itu dengan pekerjaannya, dengan jabatannya, dengan hobinya, dia tidak mau menduakan Allah. Itu ciri orang soleh. Sesibuk apapun dia beraktivitas, dia utamakan panggilan ilahi Rabbinya. Karena dia pernah berjanji dahulu dalam rahim ibundanya masing-masing. Kata Allah, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidina. Ini pengakuan kita. Nah, ketika kita sudah lahir ke atas permukaan bumi, ini yang perlu kita jaga dengan baik. Kita jaga Allah. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga engkau. Nah, mudah-mudahan dengan kita mentauhidkan Allah, menjaga Allah dengan baik, semoga Allah jaga kita, Allah lindungi kita dari berbagai penyakit, berbagai persoalan. Allah mudahkan kita insya Allah. Nah, Ramadan kan datang untuk itu. Kita takut bukan kepada manusia, kita takut kepada Allah. Ketika kita berpuasa, kita hanya takut kepada Allah. Allah maha mengawasi, Allah maha melihat. Makanya kita terus berpuasa, walaupun kita haus yang bersangatan. Kita bisa saja mungkin barangkali bersembunyi, kita ambil air, kita minum. Orang lain bisa tidak tahu, tapi Allah tahu. Nah, inilah keimanan orang soleh itu kepada Allahnya. Dan itu juga beriman kepada hari akhir. Karena dia sadar, di dunia tempat beramal. Nah, di akhirat nanti tempat menerima balasan. Orang soleh kalau berbuat baik di dunia, tentu akhirnya nanti di akhirat akan menerima kenikmatan insya Allah. Nah, selanjutnya kriteria orang yang soleh, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada yang mungkar. Nah, artinya apa ini? Orang soleh itu secara luas, pengertian ayat ini kalau kita pahami, orang soleh tidak ingin dirinya saja yang bahagia, tapi ingin membahagiakan orang lain. Orang soleh itu tidak ingin dirinya saja yang selamat, tapi juga ingin menyelamatkan orang lain. Hanya maksudnya. Artinya apa? Disinilah muncul kepedulian sosial yang tinggi itu. Ini dikatakan tadi, bihuquqi ibadi, menunaikan hak-haknya hamba itu. Menunaikan hak hamba. Nah, Ramadan datang untuk itu, Ibu. Kita lihat di bulan Ramadan ada orang kaya puasa kan seperti itu. Orang miskin juga puasa. Nah, di sanalah orang kaya merasakan ini. Oh, begini rasanya kalau kita tidak makan di siang hari. Begini rasanya dahaga kalau kita tidak minum. Ini pula yang dirasakan oleh saudara-saudara saya yang miskin ini di luar bulan Ramadan dia tidak makan. Nah, kenapa? Muncul kepedulian bagi saudara-saudara kita yang memiliki kelebihan harta. Nah, di bulan Ramadan kita dianjurkan, diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Yang gunanya apa? Untuk membantu saudara kita yang miskin. Agar kita nanti di Idul Fitri sama-sama bahagia kita. Nah, begitu indahnya bulan Ramadan ini untuk berbagi sesama. Tambah lagi sekarang COVID-19 ini, Bu. Nah, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang tidak kerja. Maka tambah lagi dengan itu, mari kalau kita punya kepedulian, kalau kita punya kelebihan harta, yuk kita bantu saudara-saudara kita yang tidak ada lagi pekerjaannya, yang disuruh lockdown kata pemerintah kita, padahal pekerjaannya tidak ada, dengan apa yang makan, yuk kita bantu bersama-sama untuk menambah amalan kita di bulan Ramadan. Karena kita tahu tadi, setiap amalan di bulan Ramadan Allah lipat gandakan. Nah, yang terakhir, Bu, ciri-ciri manusia soleh itu, orang soleh itu adalah wa yusari'una fil khairat. Orang soleh bersegera berbuat kebaikan. Orang yang soleh tidak menunda-nunda waktu untuk berbuat kebaikan. Karena dia sadar waktu esok belum tentu dia dapatkan lagi. Bisa jadi esok dia mati.
Nah, orang soleh tidak menunda-nunda untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dari beberapa kriteria itu terakhir ditutup dengan ayat wa ulaika minas salihin, dan mereka itulah bagian atau golongan orang-orang yang soleh. Nah, mudah-mudahan bulan Ramadan ini datang membina kesolehan kita, menjadi orang-orang yang soleh, soleh dalam diri sendiri, kemudian bisa mensolehkan orang lain, mensolehkan keluarga, mensolehkan umat ini. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa membina moralitas bangsa ini, sehingga kemaksiatan menjadi hilang, kemaksiatan menjadi habis, sehingga wabah, penyakit atau apapun musibah Allah angkatkan. Karena kita ingat ini Ibu ya, pendapat perkataan Ali bin Abi Thalib dalam kitab Jawabul Kafi dikatakan, "Manuzila ila bala'un illa bidzambin wala rufi'a bala'un illa bitaubatin." Tidaklah diturunkan bala, bencana, musibah itu disebabkan melainkan karena dosa, ditambit. Dan tidaklah diangkat bencana, wabah, penyakit itu atau musibah itu illa bitaubatin, kecuali dengan taubat. Mudah-mudahan Ramadan ini kita banyak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan cepat perginya COVID-19 ini. Oke, barangkali itu saja saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Demikianlah penjelasan kriteria orang soleh yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat 113 sampai dengan 114 yang telah dijelaskan oleh Ustaz tadi. Semoga kita mendapatkan dan mengamalkan kriteria tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Kita tutup tausiah kita pada hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.